Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Bhuj, The Pride of India, di mana film ini mengangkat sebuah kisah nyata kejadian pada tahun 1971 di India, di mana Pakistan melakukan agresi militer ke India hingga terbentuknya sebuah negara baru. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan sebuah narasi tentang negara Pakistan setelah mereka merdeka pada tahun 1947, di mana Pakistan terbagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Namun karena selalu diperlakukan buruk dan kejam, Pakistan Timur pun akhirnya memberontak untuk memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1970. Untuk menghentikan pemberontakan ini, pemerintah Pakistan Barat pun di bawah pimpinan Presiden Yahya Khan dan juga Jenderal Tika Khan mengerahkan pasukannya dan melakukan pembantaian massal. Diperkirakan ada sekitar 3 juta nyawa tak berdosa yang menjadi korban di konflik bersenjata ini. Karena kejadian ini, India pun tergerak hatinya untuk membantu Pakistan Timur dengan mengirim pasukannya menuju Pakistan Timur dan berhasil mengamankan sebagian besar Pakistan. Dan hal itu membuat Yahya Khan murka. Ia pun memerintahkan jenderalnya untuk menyerang pangkalan udara militer Bhuj yang ada di Gujarat, India, agar India menarik pasukannya dari Pakistan Timur. Lalu pada tanggal 8 Desember 1971, di pangkalan udara militer Bhuj yang berada di kota Gujarat, militer India mendapat serangan dari pesawat tempur Pakistan. Pakistan pun membombardir tempat itu, yang membuat pasukan India porak-poranda dikarenakan serangan itu. Komandan pasukan udara yaitu Vijay Karnik keluar dari markasnya dan mencoba memberi perlawanan. Namun mobil yang dikendarainya justru menabrak pesawat yang jatuh dan membuatnya terpental dari mobil dan jatuh tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Pakistan pun menyerang pangkalan udara Jamnagar yang juga berada di Gujarat. Dan di pangkalan udara itu, ada seorang pilot pesawat tempur yang sangat ahli dalam berperang di udara. Dia adalah Vikram Singh. Vikram pun langsung menerbangkan pesawatnya. Dengan keahliannya dalam berperang, ia pun mampu menembak jatuh beberapa pesawat Pakistan. Di tempat lain, Vijay terbangun karena suara ledakan bom di belakangnya. Ia pun berlari dan menembaki pesawat Pakistan yang membuat beberapa pesawat perang Pakistan jatuh. Lalu scene pun beralih ke 2 minggu sebelum serangan itu, di mana Letnan Kolonel Nair, seorang komandan resimen angkatan darat di Madras, India, yang juga mantan seorang petinju. Letkol Nair diminta untuk mengambil alih posko Vigakot hanya dengan 120 tentara yang dimiliki, dan ia akan dibantu oleh Pagibai yang tinggal di dekat perbatasan Pakistan. Pagibai adalah anggota RAW yang bertugas sebagai mata-mata, dan ia pun ditugaskan untuk menemukan gudang persenjataan Pakistan di gurun pasir. Lalu scene pun beralih ke 5 hari sebelum serangan, di mana kepala intelijen militer Pakistan yaitu Hussein Omani, yang juga musuh bebuyutan India, mendapat perintah dari presiden untuk berperang melawan India dengan kode operasi yaitu Chengiz Khan. Lalu pada tanggal 3 Desember 1971, di markas Bhuj, Vijay sedang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-10 dengan istri dan para tentara di sana. Di tengah pesta, tiba-tiba lampu padam dan mereka pun diserang oleh Pakistan. Serangan pun terhenti, namun Vijay dan pasukannya segera menyusun rencana untuk mengubah posisi mereka, karena kemungkinan Pakistan akan kembali menyerang. Akibat serangan itu, pada tanggal 4 Desember 1971, di pangkalan udara Jamnagar, Angkatan Udara India bersiap melakukan serangan balik pada Pakistan. Di bawah komando Vikram, pada pagi hari India tiba di pangkalan udara Karachi, Pakistan, dan langsung menyerang dan membombardir tempat itu.
Vikram dan pasukannya berhasil menghancurkan tempat itu. Namun, satu tentara India gugur dalam serangan itu. Tiga hari sebelum serangan di Bhuj, Hussein sedang bersama simpanannya Hina. Hina adalah seorang agen mata-mata India. Hina sangat membenci Pakistan dan Hussein karena sang kakak yang juga seorang mata-mata dibunuh oleh Hussein. Demi balas dendam, ia pun rela menjadi simpanan Hussein. Pada malam itu, Hussein kedatangan tamu militer Pakistan, dan mereka membahas tentang 10 mata-mata mereka yang berada di India, dan percakapan itu pun disadap oleh Hina. Hina pun menuliskan nama-nama mata-mata itu di kertas, dan memberikannya pada pasukan India. Setelah kematian kakaknya, Hina mengabdikan diri untuk India dan memimpikan kemerdekaan Pakistan Timur. Setelah mengetahui nama mata-mata Pakistan, Vijay pun langsung menyerang markas mereka yang berada di wilayah Kutch. Namun ternyata mata-mata di sana lebih dari 10 orang. Vijay pun kewalahan menghadapi mata-mata itu. Namun untungnya ia dibantu oleh Pagibai dan juga Letkol Nair, dan mereka pun berhasil membunuh semua mata-mata itu. Setelah itu, Vijay pun menelpon Badan Intelijen Pakistan, dan Vijay pun mengatakan kalau ia sudah membunuh mata-mata Pakistan dan tidak akan gentar melawan Pakistan. Kubu Pakistan sendiri yang mengetahui hal itu kembali membuat strategi untuk menyerang India. Walaupun Pakistan sebenarnya sudah sangat kewalahan karena India sudah menguasai beberapa wilayah Pakistan. Akan tetapi Hussein ingin tetap menyerang India dengan mengusulkan 3 cara. Yang pertama, mereka melakukan serangan besar-besaran ke Delhi dengan menggunakan 100 tank dan juga 1.800 tentara. Yang kedua, mereka juga akan menenggelamkan kapal laut India. Dan yang ketiga, operasi Chengiz Khan ke Bhuj harus berhasil menghancurkan pangkalan udara Bhuj. Namun, karena pangkalan udara Bhuj ada di wilayah Kutch, mereka juga harus menghancurkan 2 jembatan yang menghubungkan Kutch dengan India. Jika Pakistan bisa menaklukkan pangkalan udara Bhuj dan wilayah Kutch, maka dipastikan Pakistan akan bisa mengalahkan India. Dan pembicaraan itu disadap oleh Hina. Namun, identitas Hina terbongkar karena alat penyadapnya ditemukan oleh Hussein. Hussein pun ingin membunuh Hina dengan menodongkan senjata ke wajah Hina. Namun berkat keahlian bela dirinya, Hina pun berhasil melawan Hussein dan membunuhnya. Hina pun mencoba melarikan diri dari sana. Namun karena banyaknya tentara di sana, Hina pun akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Scene pun kembali pada kejadian awal pada tanggal 8 Desember 1971 saat Pakistan menyerang India. Vikram yang dikejar oleh 2 pesawat Pakistan mencoba untuk melepaskan diri dari kejaran itu. Namun sayangnya pesawatnya tertembak yang membuatnya terjatuh ke laut. Di tempat lain, Vijay selamat dari serangan Pakistan di Bhuj. Banyak dari pasukan India yang gugur di sana, dan hanya tersisa beberapa angkatan udara yang selamat dan bersiap bertempur untuk India. Sementara itu, Vikram ternyata selamat dari pesawat tempurnya yang sudah terbakar di laut. Setelah India mengetahui informasi jika Pakistan sudah mengirimkan 1.800 tentara dan juga 100 tank mereka dengan pesawat tempur yang melindungi mereka dari udara menuju pos Vikagot yang hanya dijaga oleh 120 tentara India, Perdana Menteri India saat itu Indira Gandhi bersama pemimpin militer sibuk membahas strategi perang untuk menyelamatkan Bhuj dari serangan Pakistan. India tidak bisa mengirimkan pasukan mereka lewat jalur udara.
karena landasan udara di Buj telah hancur dan tidak bisa digunakan untuk mendaratkan pesawat. Sedangkan jika menggunakan helikopter, tentara Pakistan selalu waspada dengan bala bantuan dari India. Dan jika melewati jalur darat, itu pun mustahil, karena jalur penghubung termasuk 2 jembatan penghubung sudah dihancurkan Pakistan. Dan satu-satunya cara yaitu Komandan Angkatan Udara Vijay Karnik dan juga anak buahnya harus memperbaiki landasan itu dalam kurung waktu 24 jam. Agar bantuan dari Jamnagar bisa tiba terlebih dahulu dari pasukan Pakistan menuju pos Vikagot. Di tempat lain, Vikram memukul seorang prajurit yang ternyata seorang mata-mata Pakistan. Sedangkan di pos Vikagot yang dipimpin oleh Letkol Nail dan dibantu oleh Pagibai hanya memiliki 120 tentara yang akan menghadapi 1.800 tentara Pakistan dan 100 tank mereka. Letkol Nair pun mencoba untuk membakar semangat para pasukannya untuk berjuang mempertahankan pos mereka dari serangan tentara Pakistan. Di tempat lain, Vijay yang sedikit kebingungan karena landasan yang sudah hancur, dan ditambah insinyur mereka telah melarikan diri dari sana. Vijay pun teringat dengan sosok wanita pemberani di desa Madapar wilayah Quds. Ia adalah Sundarben. Sundarben sendiri simbol wanita yang tangguh dan berpengaruh di sana. Ia rela mengorbankan nyawanya demi mengusir penjajah dari tanah airnya. Vijay pun lalu mendatangi kota Madapar dan bertemu dengan Sundarben untuk meminta bantuannya dan juga masyarakat di sana untuk membantu mereka memperbaiki landasan udara yang hancur. Walaupun penduduk desa sempat menolak permintaan itu karena takut, namun akhirnya penduduk desa mau membantu setelah mendengar motivasi dari Vijay. Lalu di pos Vikagot, Letkol Nair membuat strategi dengan membuat bendungan dan di dalam bendungan itu ditaruh ranjau darat agar mampu menghambat laju tank pasukan musuh. Sementara di tempat lain, Vikram membakar semangat 500 pasukannya yang akan dikirim dari Jamnagar menuju landasan Buj, dan mereka hanya menunggu Vijay selesai memperbaiki landasan udaranya. Sementara di pangkalan udara, warga desa dan juga militer saling bahu-membahu memperbaiki landasan yang telah hancur dalam 1 hari. Lalu, Letkol Nair memberikan Pagibai identitas palsu sebagai warga Pakistan dengan tujuan agar Pagibai bisa mengarahkan tank Pakistan ke satu arah. Dengan begitu, Letkol Nair dan pasukannya bisa lebih mudah mengepung dan menyerang pasukan Pakistan dengan strategi yang sudah mereka buat. Di sisi lain, Vijay dan warga desa yang sedang beristirahat setelah hampir selesai membuat landasan, tiba-tiba diserang oleh pesawat Pakistan. Mereka pun berlarian menyelamatkan diri. Untungnya Vijay mampu mengusir pesawat Pakistan dengan menembaki mereka dan mampu menjatuhkan beberapa pesawat. Namun, landasan yang sudah hampir selesai mereka perbaiki kini hancur kembali. Meski begitu, penduduk desa dan militer tidak menyerah. Mereka kembali memperbaiki landasan yang rusak itu. Lalu di pos penjagaan Vikagot, Pagibai berhasil mengecoh pasukan Pakistan untuk melewati jalur satu arah yang dimana pasukan India sudah bersiap-siap dan mengepung tempat itu. Pertempuran pun tak terelakkan lagi, di mana 120 pasukan India melawan 1.800 pasukan Pakistan yang dilengkapi dengan 100 buah tank. Namun tentara India diuntungkan dengan posisi tentara Pakistan yang terbuka, sedangkan mereka bersembunyi di dalam galian tanah yang mereka buat. Dan di sekeliling mereka pun sudah dipasangi ranjau darat, yang membuat banyak tank musuh yang meledak. Tidak hanya itu, mereka pun menusuk masuk ke pertahanan musuh dan menembaki pengendara tank.
Di tempat lain, landasan udara Buch telah selesai diperbaiki. Vijay pun melaporkan ke markas besar agar mereka segera mengirimkan pasukan bantuan ke sana. Vikram yang menjadi pilot pesawat yang membawa 500 pasukan bantuan tidak mampu lepas landas karena kelebihan beban. Mereka pun terpaksa mengurangi 50 tentara lainnya agar beban pesawat menjadi lebih ringan. Pesawat pada akhirnya berhasil lepas landas dengan membawa 450 pasukan tentara. Namun karena bebannya masih sedikit berat, pesawat pun menabrak pagar landasan yang membuat roda depan pesawat rusak. Di pos Vikagot, pertumpahan darah pun masih berlanjut. Pagi-Bai pun melawan ratusan tentara Pakistan dengan kampaknya untuk mempertahankan pos mereka. Di tempat lain, Vikram tidak bisa mendaratkan pesawatnya karena roda depannya rusak. Vijay menyarankan agar Vikram mendaratkan roda depannya di atas truk yang akan dikemudikan olehnya di kecepatan 120 km per jam. Anak buah Vijay pun mencoba memperingatkan Vijay jika roda pesawat sudah berada di atas truk, maka kecepatannya akan meningkat yang memungkinkan ban truk akan meledak. Karena hanya ada dua pilihan, yaitu membunuh atau dibunuh, maka Vijay pun dengan keberaniannya mengendarai truknya. Di Chicago, Letkol Nair mendapat tusukan dari tentara Pakistan, sedangkan Pagi-Bai masih berjuang melawan tentara Pakistan yang begitu banyak datang mengepungnya. Dan pada akhirnya, Letkol Nair pun terbunuh dan tewas dalam pertempuran itu. Pagi-Bai yang melihat rekannya terbunuh, ia pun menggila dan membunuh semua tentara Pakistan yang ada di hadapannya. Di landasan Buch, Vikram pun berhasil mendaratkan roda depan pesawat di atas truk. Vijay pun terluka akibat dorongan keras dari pesawat, yang juga membuat ban truk terbakar dan meledak. Namun ia akhirnya mampu melakukan pendaratan yang mustahil dengan truknya yang menggantikan ban depan pesawat. Hingga akhirnya, 450 tentara India pun berhasil mencapai Chicago dan memukul mundur tentara Pakistan. India pun berhasil memenangkan peperangan, dan Pakistan pun gagal menguasai pangkalan udara Buch. India tidak merebut wilayah apapun di Pakistan Timur. Namun akibat serangan itu, India berhasil membuat Pakistan Timur menjadi negara baru, yaitu Bangladesh. Vijay, Vikram, dan Pagi-Bai selamat dari peperangan itu, sedangkan Letkol Nair gugur dalam peperangan itu, dan film pun selesai. Film ini benar-benar kisah nyata yang terjadi di pangkalan udara Buch, India. Jika kalian ingin menonton film fullnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.